Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi kita hari ini tentang sistem perbankan Indonesia dengan saya Berlina. Dan dengan saya Tiara Harimesa. Kami akan membahas mengenai bank konvensional dan syariah, proses pendirian, restrukturisasi, hingga kebijakan pengawasan oleh OJK dan Bank Indonesia. Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama adalah peran strategis perbankan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran lembaga perbankan yang demikian strategis merupakan dasar untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sehingga terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa dilakukan pembinaan dan juga pengawasan yang efektif dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global. Untuk itu, pemerintah telah melakukan 5 langkah penyempurnaan. Yang pertamanya adalah penyederhanaan jenis bank, yang kedua persyaratan pendirian lebih rinci, yang ketiga peningkatan perlindungan dana masyarakat, yang keempat adalah peningkatan profesionalisme pelaku perbankan, dan kelima adalah ekspansi kesempatan berkegiatan secara bertanggung jawab. Tentang bank konvensional dan bank syariah, serta dua sistem perbankan yang beroperasi di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia yang pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional menjalankan kegiatan usaha berdasarkan sistem bunga. Orientasi keuntungannya ditentukan melalui penetapan bunga dan biaya dalam nominal tertentu. Hubungan antara nasabah dan bank bersifat debitur dan kreditur, di mana bunga diberikan kepada nasabah penyimpan dan dibebankan kepada nasabah peminjam. Persentase bunga sudah ditetapkan sejak awal sehingga tidak bisa dijadikan patokan dalam kinerja bank. Yang kedua adalah bank syariah. Bank syariah memiliki peran yang sama dengan bank konvensional, yaitu penghimpun dana dan menyalurkan dana pada masyarakat. Namun, satu hal yang membedakan ialah terdapat prinsip syariah Islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dari bank syariah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, prinsip syariah mencakup keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme, serta dilarang mengandung goror, masyir, riba, dan zolim, dan objek yang haram sebagaimana diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk melalui menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK tetap menerapkan tata kelola kelembagaan yang sama dengan bank konvensional, yaitu dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Lembaga perbankan syariah harus mematuhi pada prinsip syariah Islam yang sudah ditetapkan. Pasalnya, prinsip syariah dalam lembaga perbankan ini menjadi hal yang cukup fundamental, mengingat eksistensi dari bank syariah sendiri didasari oleh prinsip syariah Islam tersebut. Untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan aktivitas perbankan tersebut, Bank Syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan DSN MUI. Perihal pengawasan tersebut dijalankan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara umum, terdapat dua bentuk usaha dari bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank umum syariah itu tersendiri adalah bank umum yang dapat melakukan perbankan secara lengkap, termasuk tabungan, giro, transfer, pembiayaan, ATM, mobile banking, dan dapat melakukan lalu lintas pembayaran. Contohnya yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, BCA Syariah, Bank Mega Syariah. Sedangkan BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang fokus kepada pembiayaan masyarakat kecil atau UMKM dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti giro atau cek. Contohnya di Indonesia adalah BPRS Amanah Ummah, BPRS Harta Insan Karimah, dan BPRS Amanah Rabaniyah. Terdapat 9 akad transaksi
dalam prinsip bank syariah, yaitu adalah titipan, investasi, kerjasama, jual beli, pesan barang, pemesanan, sewa, dan pinjaman. Berdasarkan di POJK nomor 12 tahun 2021, pendirian bank umum mengacu pada 3 pilar utama, yaitu pertama demonetisasi, kepemilikan, serta perizinan. Pada dasarnya, di modal setor minimum 10 triliun rupiah, kemudian kepemilikan dan perizinan ini ada persyaratannya, yang mana calon pendiri harus menyertakan ke-11 persyaratan yang ada terdiri dari perancangan akta pendirian dan anggaran dasar, yang kedua data kepemilikan dan komposisi saham, yang ketiga calon direksi dan dewan komisaris, keempat rencana restrukturisasi organisasi dan SDM, kelima studi kelayakan dan pihak independen, yang keenam rencana korporasi bank, ketujuh pedoman manajemen risiko dan tata kelola, yang kedelapan sistem prosedur kerja bank, yang ke-9 bukti setor modal minimum 40%, yang ke-10 pernyataan modal bukan dari pinjaman, dan yang ke-11 struktur kelompok usaha calon PSP. Pada merger, akuisisi, dan konsolidasi dan integrasi, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami di masing-masing hal ini. Yang pertama adalah merger, yaitu adalah penggabungan dan mempertahankan satu bank. Pasal 1 dengan angka 5 Undang-Undang Perbankan memberikan pengertian merger sebagai penggabungan, yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lain dengan atau tanpa melikuidasi. Merger bank merupakan salah satu strategi kebijakan yang diambil guna penyelamatan atau ekspansi pasar perbankan yang lebih spesifik. Melaksanakan merger juga sering dianggap sebagai hasil dari beberapa perusahaan dan menyetujui atau memberikan persetujuan untuk bergabung dan menciptakan suatu nama atau identitas baru, mengeluarkan saham baru, mengimplementasikan struktur organisasi yang baru, dan membuat beberapa perubahan lainnya. Salah satunya dilakukan dengan merger juga, yaitu penguatan struktur permodalan. Contoh yang terbaru di merger antara 3 bank syariah terbesar di Indonesia, yakni Bank Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BRI Syariah. Yang kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia, BSI, dan merger bank-bank di Indonesia tentu untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional sebagai strategi ini dan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Kemudian untuk akuisisi merupakan proses pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendali terhadap bank. Pengendali dalam hal ini merupakan kemampuan untuk menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan atau kebijaksanaan bank. Pihak yang akan melakukan akuisisi perlu menyampaikan maksud dalam melakukan akuisisi kepada direksi bank yang akan diakuisisi. Rencana akuisisi berikut, konsep akta wajib disetujui oleh forum RUPS dan pihak yang melakukan akuisisi bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akuisisi. Kemudian konsolidasi merupakan penggabungan antara dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Perbedaannya dengan merger adalah merger tetap mempertahankan salah satu bank, sedangkan konsolidasi perbubaran bank yang berkonsolidasi dan mendirikan bank baru. Permohonan perizinan konsolidasi dilakukan dengan jalan melampirkan akta pendirian bank, hasil konsolidasi, dan akta konsolidasi. Setelahnya, Menteri Hukum dan HAM RI hanya dapat memberikan persetujuan terhadap permohonan akta pengesahan pendirian bank hasil konsolidasi tersebut setelah memperoleh izin konsolidasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan. Merger, konsolidasi, akuisisi dapat dilakukan atas pertama, ada inisiatif bank bersangkutan, yang kedua ada permintaan OJK, kemudian yang ketiga tentang inisiatif bank
dan khusus yang bersifat sementara perihal penyertaan perbankan, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank yang dilakukan atas inisiatif bank bersangkutan. Hal ini wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinan OJK. Yang keempat terakhir adalah integrasi. Merupakan satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang Bank Luar Negeri atau KCBLN dan bank dengan jalan mengalihkan aset atau liabilitas KCBLN secara hukum kepada bank dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha KCBLN. Contoh adalah Citibank Indonesia sebelumnya beroperasi di Indonesia dan bentuk kantor cabang bank luar negeri KCBLN. Kemudian untuk menyesuaikan kebijakan perbankan Indonesia sebagai kegiatan usahanya diintegrasikan dalam satu bank perbadan hukum Indonesia. Misalnya, Bank UOB Indonesia dalam proses ini terdapat aset KCBLN, dialihkan, kewajiban atau liabilitas dipindahkan, nasabah dan KR kredit dialihkan, operasional dilanjutkan oleh Bank Indonesia, lalu izin KCBLN dicabut oleh OJK. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang likuidasi dan pembubaran bank. Proses keempat yang ini adalah tentang membahas likuidasi dan pembubaran bank yang tidak lagi mampu menjalankan fungsinya. Proses likuidasi dan pembubaran diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpan serta peraturan turunannya melalui peraturan lembaga peminjam simpan nomor 1 garis miring PLS dan 2011 tentang likuidasi bank. Ada 5 faktor penyebab utama, yaitu pertama, tentang extreme leverage. Utang perusahaan yang sudah dalam kategori membahayakan perusahaan itu sendiri. Yang mana utang jatuh tempo, yang kedua adalah utang jatuh tempo, baik utang di perbankan, leasing, mitra bisnis, utang dagang, termasuk utang dalam bentuk bunga obligasi, yang sudah jatuh tempo, yang harus cepatnya dibayar, dan berbagai bentuk tagihan lainnya. Lalu kemudian ada kebijakan strategi yang salah, sehingga memberikan pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang keempat, ada aset yang tidak mencukupi sehingga menstabilisasi perusahaan, yaitu yang terlalu banyak aset yang dijual, sehingga aset yang tersebut masih ingin dijual, maka hal itu juga tidak mencukupi dan menstabilkan kondisi perusahaan. Dan yang terakhir adalah tentang kebijakan gali lubang tutup lubang, yang mana kewajiban jangka pendek mereka. Sebagaimana diketahui oleh Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpan mengatur ketentuan mengenai likuidasi bank dengan berlakunya Undang-Undang LPS yang di dalamnya mengatur tentang ketentuan likuidasi, maka Undang-Undang LPS menjadi lex spesialis terhadap PP tersebut dahulu, yaitu PP 25 tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank. LPS bertindak sebagai likuidator, gunanya untuk melakukan likuiditas bank gagal yang dicabut izin usahanya dengan menerapkan prinsip least cost principle. Prosesnya pencairan aset dan atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut. Di pasal 53-nya yang mengatakan pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan lembaga peminjam simpanan. Tindakan likuidasi yang dilakukan LPS merupakan kelanjutan yang tidak lanjut yang mana izinnya di usahanya dicabut oleh OJK. LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengamankan aset bank yang dicabut izin usahanya sebelum dimulai proses likuidasi. Seperti menguasai, mengelola aset bank, mengelola kewajiban bank, dan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.
Untuk bagian kelima dari presentasi ini adalah tentang pembinaan dan pengawasan bank, serta fungsi OJK dalam memastikan perbankan sehat dan teratur. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan amanat untuk dapat membentuk sebuah lembaga yang khusus untuk mengawas sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal beberapa tahun kemudian bagi terbentuknya OJK. OJK memiliki fungsi antara lain adalah fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan terhadap kelembagaan bank. Fungsi ini mencakup di dalamnya tentang penetapan cara perizinan dan pendirian suatu bank, pemberian izin dan pencabutan izin pembukuan, penutupan dan pemindahan kantor bank, disetujui kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Fungsi yang kedua adalah pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan bank. Lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan haruslah lembaga yang independen atau memiliki independensi. Hal ini disebabkan karena lembaga tersebut mengawasi kegiatan jasa keuangan serta transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas bisnis yang tentunya memiliki potensi konflik of interest, serta dapat mempengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu termasuk pemerintah. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK harus menjadi lembaga independen atau bebas dari intervensi pihak-pihak yang berkepentingan, dan jikalau berkepentingan, maka harus sesuai dengan dijamin koridor hukumnya melalui peraturan perundang-undangan terkait. OJK membagi pengawasan ke dalam 4 tahap eskalasi, yaitu normal surveillance, merupakan bentuk pengawasan terkait bank yang masih dalam keadaan normal dan atau sehat dan tidak berpotensi membahayakan aktivitas usahanya. Bentuk pemantauan yang dilakukan terhadap bank dengan tahap ini dilakukan secara normal, dan pemeriksaan yang dilakukan ialah pengawasan bulanan yang dilakukan secara periodik dan tiap tahunnya melakukan on-site supervision. Yang kedua adalah intensive surveillance, merupakan bentuk pengawasan bank yang menurut OJK memiliki potensi untuk mengalami kesulitan yang disinyalir dapat membahayakan keberlangsungan usahanya. Yang ketiga adalah special surveillance. Untuk bank dalam kesulitan serius, wajib menyusun capital restoration plan dalam waktu 3-6 bulan. Dan 4, yaitu adalah bank beku kegiatan usaha atau BBKU, yaitu kondisi paling kritis di mana bank dinyatakan gagal dan diserahkan ke LPS. Selain itu, fungsi OJK lainnya adalah pengaturan dan pengawasan terhadap aspek kehati-hatian bank atau prudential bank. Oke, baik. Selanjutnya, dan ini adalah chapter terakhir tentang kelembagaan dan kewenangan. Pada bagian terakhir ini, tentang kelembagaan dan kewenangan Bank Indonesia serta OJK dan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Oke, di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank Indonesia adalah sebagai bank sentral yang memiliki 3 tugas utama: menerapkan kebijakan moneter, mengatur, menjaga sistem pembayaran, mengawasi bank, dan serta OJK sebagai lembaga independen super body mengawali 3 sektor. Yang pertama adalah sektor perbankan, sektor non-perbankan, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan lainnya, di mana hal ini diatur oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pada kedua, koordinasi yang melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan OJK, dan Ketua Dewan LPS. Dalam hal hubungan dengan pemerintah, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah, di mana Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Bank Indonesia juga dapat melakukan kerjasama dengan bank-bank sentral negara lain, organisasi, dan lembaga internasional. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa fungsi pengaturan pembinaan pengawasan bank-bank di Indonesia yang dahulu dilakukan oleh Bank Indonesia telah dialihfungsikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan lembaga independen sama seperti Bank Indonesia, di mana bebas dari campur tangan pihak lain dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan yang berlaku. OJK hadir dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggarakan dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oke, selanjutnya di kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Kebijakan makroprudensial ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan instrumen seperti Prudential Buffer, Ratio Loan of the Value, Rasio Intermediasi, Makroprudensial, Penyanggaan Likuiditas, dan Peminjaman Likuiditas Jangka Pendek. Tujuan mencegah risiko sistematik, sedangkan kebijakan makroprudensial oleh OJK fokus pada kesehatan individu bank melalui pengawasan bank pihak ketiga. Kapabilitas accountability ratio, ukuran bank, dan kinerja semua untuk melindungi para deposan. Kebijakan ini bersifat luas dan menyasar seluruh Indonesia perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, di mana di sini ada DPK, CAR, size, dan kinerja. Kita mengetahui bahwa aturan yang berlaku dalam hal ini penetapannya tentang rasio loan of value. Di sini kita masih mengingat bahwa masyarakat pada zaman dahulu belum memiliki rumah, kemudian bisa membeli rumah dan kendaraan bermotor dengan DP 0%. Kebijakan ini ditetapkan untuk mendorong konsumsi masyarakat dan menggairahkan sektor properti serta otomotif yang sempat lesu akibat pandemi guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kemudian ada juga CCBE atau Accountability Buffer tambahan modal penyanggaan kerugian. BI juga menerapkan besaran tambahan modal yang disiapkan untuk bank. Jika kita mengingat kembali sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini, BI mempertahankan CCYB di angka 0%. Artinya, BI tidak mewajibkan bank menambah modal tambahan saat ini agar bank memiliki lebih banyak dana untuk disalurkan sebagai kredit kepada masyarakat guna memutar roda ekonomi. Kemudian di rasio intermediasi ini atau RAM bahasanya dengan rasio intermediasi makroprudensial ini pengaturan bank tidak terlalu pelit juga tidak terlalu ugal-ugalan dalam memberi kredit, di mana menetapkan target misalnya 84% sampai 94%. Jika bank menurunkan kredit di bawah itu, mereka harus menyetorkan lebih dahulu ke Bank Indonesia. Bank Indonesia juga memasukkan unsur insentif kredit sektor prioritas, yaitu seperti UMKM atau sektor hijau, dalam perhitungan RIM untuk mendorong bank membiayai sektor-sektor tersebut. Oke, jadi kesimpulan dalam presentasi kita hari ini adalah sistem perbankan Indonesia terdiri dari bank konvensional dan bank syariah yang diawasi oleh OJK melalui 4 tahap pengawasan, yaitu normal, intensif, khusus, dan BBKU. Bank dapat melakukan restrukturisasi melalui merger, akuisisi, konsolidasi, dan integrasi untuk memperkuat struktur permodalan dan menunjang perekonomian. Oke, dalam hal ini apabila bank gagal berfungsi, dilakukan likuidasi oleh LPS berdasarkan prinsip Last Cost Principle. Di BI dan OJK berkoordinasi melalui KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dengan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang dipaparkan hari ini tidak hanya membagi informasi, tetapi juga memberikan pemahaman, inspirasi, dan nilai yang bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Apabila dapat kekurangannya, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.